Hai teman-teman, selamat datang di YouTube-nya Nela Nurianti. Oke, jadi hari ini aku mau memberi satu kesempatan sama teman aku buat apa coba Pak? Oke, jadi teman aku ini bakal aku bebasin nanya apa aja tentang aku. Ini spesial di YouTube-nya aku ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena jarang-jarang aku bakal cerita tentang diri aku sendiri gitu, oke? Dan sebelumnya kita kenalin dulu, ini dia namanya Tika. Jadi dia bakal aku kasih kesempatan buat nanya-nanya ke aku, oke? Siap? Oke. Kita santai aja ya. Ini kebetulan weekend, jadi kita sambil main-main, sambil sharing-sharing gitu ya. Tika, apa kabar? Baik. Oke. Aku kasih kamu kesempatan, kamu mau nanya apa ke aku kira-kira? Gak usah bingung-bingung, santai aja. Misalkan makanan favorit kamu atau apa gitu, boleh, semuanya bebas. Kamu mau nanya apa? Masak, gak apa-apa, nanya apa aja bebas. Gak usah cakap. Sekarang kesibukan teteh apa? Kesibukan aku, oke. Kalau kita kan sama-sama anak rantau nih, pasti tahu kan kalau kita itu kesibukan utama di kota itu kan kerja ya. Tapi selain kerja, aku juga orangnya kan suka jalan-jalan gitu, kayak traveling atau ke tempat-tempat baru kayak gitu. Kamu juga kayak gitu kan? Nah, jadi sebenarnya apa yang kamu tanyain ke aku itu sama aja gitu. Jadi kesibukan kita ya kerja, kalau libur kita ya gini, main-main gini gitu. Soalnya kalau misalkan kita kerja terus kan stres juga ya. Jadi ya sekali-kali kita refreshing itu wajib ya, bukan wajib sih, kayak emang harus lah sekali ya, karena biar nggak boring juga Sekali. ya, nggak jenuh juga gitu. Ya, mungkin kayak gitu kesibukan aku. Terus mau nanya apa lagi? Tempat favorit yang sering dikunjungi Oke, maksudnya selama di sini gitu ya. sama di Bandung. Oke, kalau aku kan di Bandung ya, mungkin kebanyakan orang tuh lebih ke pergi ke Lembang, Pangalengan, kayak gitu kan, ke tempat-tempat wisata kayak gitu. Tapi kalau aku, karena aku yang pertama itu nggak ada temen buat mainnya gitu, sama nggak ada kendaraannya juga, jadi aku lebih sering main ke mall. Aku lebih suka ke mall, ikutin event-event atau acara kayak gitu. Karena di situ banyak banget pengalaman-pengalamannya. Tapi kalau untuk merefreshing diri, aku lebih suka ke IKEA. Karena di IKEA itu sangat-sangat tempatnya itu nyaman. Terus di Kota Baru juga kan udaranya bersih, seger gitu, kayak belum ternodai oleh debu-debu gitu ya. Itu sih. Jadi kalau misalkan aku lagi stres nih kerja gitu, atau lagi libur, aku pas perginya ke favorit aku ya, ke IKEA gitu. Bukan sekedar untuk foto-foto atau apa gitu, tapi di sini tuh bisa untuk ngopi sambil apa sih, ngerjain edit kayak gitu. Pokoknya ke otak tuh bener-bener nge-refresh banget. Oke, paling gitu aja. Ada lagi? Ada niatan stay di Bandung? Niatan stay di Bandung. Oke, emang sih ya, aku tuh ngerantau di Bandung tuh baru 2 tahun ya. Aku ngerasanya itu pas di Bandung itu takut gak betah gitu ya, pertama-tama itu. Tapi ternyata setelah dijalani ya lumayan betah juga, makanya sekarang sampai 2 tahun juga. Cuma kalau untuk niatan stay di Bandung, kayaknya aku nggak bukan nggak mau ya. Cuma kayak kalau untuk tinggal gitu enggak, tapi kalau misalkan aku berdoanya untuk kalau misalkan di sini ada apartemen gitu atau apa gitu, yang sekali-kali aku bisa staycation atau ada hunian yang buat untuk liburan aja gitu, nggak apa-apa gitu. Aku sangat berdoa gitu. Jadi walaupun misalkan nanti balik lagi ke kampung, tapi di sini tuh udah ada tempat gitu kalau misalkan aku mau ke Bandung. Tapi kalau stay enggak.
karena aku lebih mencintai kampung sendiri dibandingkan harus di Bandung ya. Lalu di Bandung juga sebenarnya seru, enakan lah gitu ya. Kemana-mana deket, terus banyak tempat wisata yang nggak habis-habis lah, pokoknya pasti selalu ada lagi. Makanan juga di sini banyak banget ya, banyak banget ya, mau makan apa. Tapi untuk stay di Bandung enggak gitu, enggak dulu deh, soalnya juga nggak ada dapetin orang Bandung juga. Jadi ya udah nggak ada niatan di Bandung. Kalau kamu sendiri di sini kira ada niatan nggak? Ada, kalau ada jodohin. Oke, aku doain semoga dapat orang Bandung jadi dia bisa mewujudkan cita-citanya untuk tinggal di Bandung. Tapi kalau enggak jangan sedih ya. Iya, di kampung saja. Oke. Udah gitu. Satu pertanyaan lagi. Keinginan yang pengen diwujudin apa? Keinginan pasti banyak ya. Yang paling pengen. Tapi dari semua keinginan itu kan pasti ada prosesnya ya. Mungkin sekarang lagi ada di proses menuju keinginan itu. Cuma keinginan terbesar aku adalah kan aku di sini tuh kerja, jadi keinginan aku tuh otomatis pengen meraih apa yang aku impikan gitu ya. Banyak banget sih mimpi-mimpinya, tapi yang benar-benar aku pengen itu yang pertama itu yang jelas pengen banget yang namanya membahagiakan orang tua, itu keinginan aku yang utama. Jadi pengen kayak bebas keuangan gitu, intinya ekonomi gitu. Pokoknya mau apa-apa tuh ada uangnya gitu, cukup lah, gak perlu banyak, yang penting cukup gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen apa tuh ada gitu. Pasti semua orang pengen gitu kan. Tapi kan nggak semua dan nggak semudah itu dapetin apa yang kita mau. Itu sih tujuan aku utama di sini tuh, kayak pengen banget lihat keluarga aku tuh kayak bener-bener ya stabil dalam hal keuangan. Itu kalau dari segi keluarga ya. Tapi kalau dari diri aku sendiri, cita-cita aku adalah ingin menjadi diri aku. Aku orangnya sebenarnya nggak mau kerja, bukan nggak mau kerja yang gimana ya, kayak pengen kerjanya yang fleksibel gitu, bukan kayak di pabrik atau kantoran kayak itu, bukan. Aku pengen kerjanya yang bebas gitu, yang bisa yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat gitu. Jadi nggak di situ-situ aja dan nggak gitu-gitu aja gitu. Kan kalau misalkan kita di pabrik atau di kantor jam 8 pulang jam 2 misalkan, itu bosen banget gitu kan, tiap hari kerjanya gitu doang. Sebenarnya tujuan aku, cita-cita aku itu cuma jadi konten kreator. Doain ya teman-teman. Amin. Karena jadi konten kreator itu menurut aku kita bisa sambil refreshing, sambil kulineran juga kan, sama bisa ngebagi ilmu juga. Misalkan ada tempat-tempat baru atau makanan baru kan, sama kita juga bisa pergi keluar kota gitu kan untuk nge-review kayak gitu. Sama kerjaannya itu beda-beda tiap hari, jadi nggak bosen gitu. Misalkan hari ini kita ke Bandung, besok ke Jakarta gitu kan, jadi nggak bosen lah. Sama liburnya juga kan kita yang nentuin, kalau kita mau kerja ya kerja, kalau enggak ya enggak gitu kan, bebas gitu. Tapi dari kebebasan itu juga jangan mentang-mentang kita bebas gitu jadi kita seenaknya aja nggak kerja, jangan gitu. Kita tetap harus menyeimbangkan antara pas kita kerja sama istirahat lah, karena kita juga perlu istirahat. Cuman kalau menurut aku jadi konten kreator itu lumayan enak sih kayaknya, soalnya waktunya nggak terbatas, kita bebas mau kapanpun kita bikin konten atau misalkan nge-review apapun bebas ya. Sama itu tergantung dari kitanya sendiri, mungkin semakin kita aktif di dunia itu mungkin akan semakin bagus karir kita ke depannya, tergantung kita. Oke, thank you Tika udah memberikan aku pertanyaan ya. Semoga kita berdoa sukses ke depannya. Jangan pernah semangat untuk meraih cita-cita. Thank you udah nonton podcast aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan terima kasih. Belum.